Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Ristiani dengan NIM 254041111460. Saya adalah guru PAI di SMP Baitul Quran Pojong, mahasiswa PPG Batch 2 di LPTK Sunan Kalijaga. Saya akan menyampaikan materi di kelas 7, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana anak-anak semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Allah, bertemu lagi di kelas 7. 7 apa? 7D. Ya Allah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kali ini sebelum Ustazah mulai pembelajaran, izinkan Ustazah untuk absensi dulu ya. Zahra Askia. Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketuanya Mbak Ira untuk memimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih. Sekarang biar kita semangat di siang hari ini, maka kita ice breaking dulu ya. Berpasangan dua-dua cukup? Kalau Ustazah bilang konsentrasi, hanya gini, mendekat, menjauh, tangkap. Paham ya? Yuk, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Menjauh, 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 mendekat, menjauh, tangkap. Udah semangat semua hari ini? Kelasnya udah cantik-cantik anaknya. Nah, Ustazah akan memberikan motivasi di siang hari ini, yaitu tentang sholat. Sholat adalah tiang Agama. sama halnya seperti kita seorang muslim, ya. Orang muslim kalau tidak sholat, maka apa yang ada di hati dan pikiran kita? Ya. Jadi komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sumber ketenangan dan obat bagi hati yang gundah. Investasi akhirat, kalau kita sholat berarti kita berinvestasi pada akhirat, serta pembeda antara muslim dan kafir. Bismillah ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk di pembelajaran, Ustazah nanti akan membagi 3 kelompok, ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang berapa rukun sholat? 17. 17. Betul apa salah? Nah ya, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama melalui pembelajaran inquiry peserta didik dapat menghubungi
sehari-hari. Nah, tujuan yang kedua, kelihatan ya? Melalui video praktek sholat, peserta didik dapat mempraktekkan sholat dengan baik dan Benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat mind map tentang bacaan sholat dan membuat kuas tentang Sholat. Nah, kita masuk di makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa, ya. Doa meminta kebaikan, ya. Doa meminta kebaikan. Kita sebagai seorang muslim, kalau kepengen doa kita diijabah, maka ketika ada azan, maka kita harus mengejar ya, mengejar. Kenapa? Kalau kita dipanggil Allah, maka kita akan mengikuti, segera terpanggil hati kita. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan Salam. Tapi dijalankan semuanya? Sudah. Ya, Masya Allah. Kita lanjutkan, yaitu sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Selain untuk meningkatkan ketakwaan, juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, ketika kita sholatnya sudah bagus, ya, sudah bagus, bacaannya sudah bagus, dan diimbangi dengan sholat sunnah, maka apa yang kita rasakan? Tenang hatinya. Tenang hatinya, kita merasa sudah plong, ya, sudah alhamdulillah ya Allah, hari ini tidak merasa gelisah lagi. Tapi ketika kita tidak menjalankan, bahkan sengaja meninggalkan, maka kita merasa gelisah. Ya, na'udzubillah, jika kita tidak merasa gelisah, berarti harus dipertanyakan ada apa dengan diri kita. Kenapa kita meninggalkan sholat tetapi kita merasa biasa saja? Ya. Nah, sekarang dalil sholat surah Al-Ankabut. Kita baca semua bareng-bareng dengan ta'awudz, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terus kita masuk ke makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Habis sholat zikir atau tidak? Zikir. Zikir apa ngantuk? Zikir. Ya, alhamdulillah ya, kita di pondok sudah diajarkan banyak sekali zikir. Bahkan kalian juga tidak lupa ya menjalankan zikir mansur pagi dan sore. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah ya dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Lisan kita dibuat untuk zikir, jangan dibuat untuk ngerumpi. Adapun cara berzikir sebagai berikut.
keji dan mungkar. Sudah dicegah apa belum? Sudah. Yang kedua, menjaga kesadaran dan sebagai sarana pengendalian diri. Dan yang ketiga, mendapatkan rahmat, petunjuk dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustazah punya cerita sedikit. Pernah dengar berita kemarin pondok di Sidoarjo? Nah, ada apa di pondok itu? Masjidnya runtuh dalam keadaan sholat. Apakah kita tidak malu? Yang berhari-hari keruntuhan bangunan, ya, dia menjalankan, mengingatkan temannya untuk ayo bangun, kita sholat isya. Masih bangun, dan di situ ada yang mengimami. Siapa yang mengimami? Katanya baunya seperti bau kasturi. Ternyata subuh dibangunkan lagi, sudah tidak ada suaranya. Nah, insya Allah semoga orang-orang yang meninggal, santri-santri di Sidoarjo meninggal dalam keadaan syahid. Maka kita kalau hidup, sesibuk apapun kalian, maka ingatlah sholat. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Sholatlah, jangan kamu takut tidak sholat karena takut dimarahi ibu bapak kalian, tapi takutlah karena Allah. Ya, sudah itu yang bisa Ustazah sampaikan, ya. Sampai di sini paham semuanya? Paham ya? Kalau paham, silahkan 3 kelompok tadi yang Ustazah sampaikan langsung saya bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya Mbak Nafa, kelompok 3, kelompoknya Mbak Naira. Silahkan dikerjakan, ya. Ustazah bagi ya LKPD-nya. Ya. Ini kertasnya. Ya, silakan Ustazah kasih waktu langsung dikerjakan. Apa tadi tugasnya kelompok 1? Nonton video, diamati, dihafalkan bacaannya. Setelah itu silakan maju untuk praktek sholat. Apakah sudah sama seperti ini atau ada yang salah? Sudah. Masya Allah, boleh kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2, tugasnya apa? Ya, tentang sholat. Dengan apa aplikasinya? Canva. Rutinitas sholat ibadah ini sebagai rutinitas biasa, bukan sebagai bentuk khusyuk kita kepada Allah gitu loh, bukan bentuk dekat kepada Allah. Kelompok 3 Membuat manifest tentang bacaan sholat. Iya, menggunakan kertas Yes. Saya setuju sekali nih. Rukun-rukun sholat yang dipaparkan di Menhub ini sangat rinci dan teliti. Dari 3 kelompok tadi, teman-teman semuanya sudah paham semua? Sudah paham ya? Mungkin yang sudah kebagian praktek sholatnya langsung, alhamdulillah sudah bisa
belum kebagian, maka harapan dari ustazah kalian juga sama halnya melakukannya dengan semua bacaan dengan sebaik-baiknya. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Ya, kita lanjutkan dengan lagu ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, sekarang karena tadi sudah pembelajaran ya, maka ustazah akan mengingatkan kembali tadi yang sudah ustazah sampaikan. Apa aja yang sudah disampaikan oleh ustazah? Yang pertama terkait sholat. Ya, sholat adalah tiang agama. Harapan dari materi yang tadi saya sampaikan, kalian tetap istiqomah dalam melakukan ibadah sholat supaya terhindar dari keji dan munkar dan bacaan zikir ya. Itu terus pelajaran pada hari ini, apakah kalian merasakannya bahagia atau malah pusing? Bahagia. Iya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini saya tadi sudah menyampaikan, insya Allah kita akan bertemu di selanjutnya lagi dengan bab yang akan datang ya. Dari ustazah sangat untuk kalian, masya Allah sekali, kalian hebat-hebat semuanya. Semoga ilmu yang telah ustazah tadi sampaikan bermanfaat pada kalian. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.